di daerah arah ke Serang. SPBU apa di SPBU. Oh, oke. SPBU arah ke Serang. Nah, waktu itu saya sekitar jam 2 siang saya kasihnya, dan alhamdulillah dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jam 5 sore saya dapat transfer 15 juta. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Bentar, Pak. Bapak Ada yang ngasih duit. masih duit. Coba Bapak cerita, Pak. Apa, Pak? Saya yang ngasih duit ke saya. Hah? Banyak yang ngasih duit. Yang tadinya enggak jadi ngasih duit. Orang-orang? Ya orang masa monyet. Ya enggak, maksudnya orang-orang yang dikenal kan, gitu, bukan orang random gitu. Apa jangan-jangan orang random juga ada yang ngasih? Baru kenal juga ngasih. Kok bisa, Bu? Kan aku itu comek. Bahasa ini emang nggak heran ya kan. Jadi Ibu setiap ngapain, Bu, melakukan hal itu, Bu? Latihan. Lagi latihan nih, mau latihan nih sama para ibu-ibu nih. Iya, waktu mau ke provinsi. Colek-colek dulu. Iya, ada kepala dinas, pengawas. Wah, aku harus ke kamar mandi dulu. Aku uji nih ilmunya Pak Haji. Oh, ngetes. Ngetes gitu kan? Ya harus dites. Ya aku ke belakang ke Toilet. Ke toilet. Sampai kakak aku juga ngasih 100.000. Kakak teteh. Kakaknya ada di sini? Ada. Waduh, senjata Tetehnya dicomek dulu. senjata makan tuan. Kakak sendiri? Tapi enggak juga si teteh kasih sayang. Kakak kandung? Iya. Oh, tapi di ini kan dituju ke si kakak kan? Iya. Nah, kan. Bapak setelah Ibu meraktekin ilmu RDAY setiap hari, suka nggak, Pak? Tiba-tiba yang biasanya gue jarang-jarang ngasih uang ke istri, jadi rajin ngasih uang ke istri, Pak? Baik, kasih. Ya memang heran saya juga, kan dia selalu laporan tiap pelatihan, kok ibu dipakai oleh provinsi kok nggak dikasih duit gitu. Cobain Bu begitu, terus laporan lagi, ya ngasih gitu. Akhirnya kok bisa kok begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nama siapa, Om? Asal dari mana? Nama saya Angga. Asal saya dari Tangerang Selatan. Tangsel? Iya. Bintaro atau BSD? BSD. BSD? Oke. Singkat cerita, tahu YouTube dari mana? Dari saudara saya. Saudara awalnya udah kesini belum? Saudara saya awalnya saudara sudah 2 kali kesini. Oke. Ya, jadi kebetulan profesi saya kan advokat sekarang ini. Oke. Ya, jadi saya pada saat singkat cerita siang itu saya telepon beliau, saya masih di Polres lah ya. Lagi nangin kasus. Nanganin klien kasus lah ya. Dia cerita, saya bilang ini ada klien saya yang dizolimi, saya bilang kan. Orang ini nggak mampu, saya bilang kan. Harus kita bantu, saya bilang kan. Ya, seperti itu. Nah, artinya ketika selesai, dia telepon saya, gimana perkaranya? Wah, ini berlanjut, saya bilang. Ini klien saya mau ditetapkan sebagai tersangka, saya bilang gitu kan. Alhasil saya ke rumah beliau nggak pakai tering-aling, beliau langsung suruh, udah yuk berangkat, dia bilang gitu. Kemana? Kayak ke RDAY, saya nggak tahu menawi nih RDAY. Oh, pokoknya diajak. Udah berangkat yuk. Iya, pokoknya berangkat ikut ke RDAY. Oke, saya berangkat kan. Saya bilang kapan tuh? Itu bulan 10 2023. Oh, tahun lalu. Iya. Nah, alhasil saya bilang ajak klien saya nggak ya? Ya udah nggak apa-apa, ajak aja biar sama-sama gitu kan. Oke. Nah, saya pikir Pak Haji ini kayak macam rumahan, saya nggak tahu kalau tempatnya seperti ini gitu kan. Nah, artinya ketika saya di jalan, saya bilang sama saudara, ini gimana? Ya udah, nanti terserah saya kelasnya aja gitu kan. Maksudnya? Kasih pajinya. Oh. Nah, saya kan nggak tahu menawi ini. Nggak tahu menawi ya. Nah, ini kenyataan. Ketika mau di jalan, saya cuma ada uang di kantong tuh 20.000. Oke. Nah, saya bilang saya mau ambil ATM, saya bilang nggak usah, kata klien saya, biar saya ada, nanti saya ngamplopin, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ketika sampai sini jam 12 lewat, saya nggak boleh masuk ke atas. 12 lewat? Oh, malam? Iya, malam. Jam 12 setengah 1 lah, hampir setengah 1. Karena sudah mau selesai gitu kan. Yang nggak boleh masuk bapak yang ini bukan? Wah, saya lupa. Oh, lupa. Saya lupa, iya. Pokoknya nggak boleh masuk. Alhasil saya langsung ke Ijab bareng ya. tahajud. Yatim. Nah, Iya. Saya bilang ini apa? Saya bilang kan, ini yatim piatu. Waduh, saya bilang saya bodoh cuma 20.000 nih gitu kan. Tadi nggak ngomong karena saya nggak tahu juga kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya niatin, saya ikhlas. Niat saya cuma satu, supaya ini klien saya ini diselamatin. Iya. Karena dizolimi dia kan. Ya, alhasil saya bismillah, saya yakin. Berarti sholat tahajud bareng klien sama bareng saudara? Iya, betul. Oke. Nah, akhirnya mereka jalan, saya kasih di plastik gitu. Saya kasih 20.000 buat klien saya ini gitu. Iya, Nah, alhasil selesailah, kita selesai dari sini jam 3:30. Oke. 3:30 saya pulang. Kebetulan rumah saudara kan di Jakarta. Iya. Saya sampai sana itu sekitar jam 4:30. Saya sholat subuh, saya numpang nginep di rumahnya. Nah, ketika saya pulang mau ke rumah itu jam 6:30, ditelepon lah sama jenderal. Oke. Posisi di mana? Dia bilang kan, siap jenderal, saya bilang kan. Saya habis dari RDAY, saya bilang kan. RDAY apa itu? Dia bilang kan. Ada santunan yatim piatu, saya bilang kan barang klien. Bisa nggak siang ini ketemu saya jam 11? Oke.
Oh siap, saya bilang saya bisa, daripada saya ngantuk banget nih. Ya udah saya pulang, saya sempat istirahat. Setengah 10 saya berangkat ketemu di salah satu mall Jakarta. Saya ketemu beliau. Meeting ya? Iya, ketemu beliau. Terus saya bicarakan juga, izin jenderal, saya bilang ini ada satu klien yang zolimi, kasusnya seperti ini. Dia bilang, di mana itu? Di Polres Jenderal. Ya sudah, dia bilang. Nggak lama dia telepon linknya dia mungkin ya. Udah perkara ini saya tutup. Wallahi ini, nangis saya di situ. Masya Allah saya bilang. Ketika selesai itu saya dikasih oleh-oleh sama dia, dikasih gelangnya saya nggak pakai. Itu gelang Elvis harga 10 juta. Wow. Sama uang cash dikasih 2 juta, sama parfum dibelikan barengan saya itu 2.300.000. Itu yang ngasih Pak Jenderal? Jenderalnya langsung. Wow. Jadi kasus saya diselesaikan, ditutup, klien saya dikasih gelang, dikasih uang dia, cash, sama dia langsung. Makanya saya bilang, wah ini Masya Allah banget, saya bilang kan. The power of 20.000 doang ya? 20.000 doang. Karena saya yakin, saya yakinin buat klien saya pokoknya. Supaya ini dia kelar gitu kan, nggak ada masalah, tutup selesai gitu kan. Itu 2 bulan lalu? Iya, 2 bulan lalu. Oke. 2 bulan lalu. Nah, terus singkat cerita lagi, saya mulai nonton YouTube-nya Nyimak. Pak Haji itu nyimak segala macam. Tadi yang Bapak bilang itu kan apa kasih apa OB apa segala macam kan? Oh, sedekah ke pembersih WC. Pembersih WC. Jadi Tukang saya pembersih WC. kalau ke mall itu saya cari, saya kasih 50.000 misalnya, 100.000. Iya. Saya niatin aja udah. Tapi pahalanya buat almarhum ibu saya. Kan ibu saya sudah meninggal nih, gitu kan. Nah, ya alhamdulillah dapat kemarin itu di bulan 11 akhir. Saksinya ada rekan saya juga nih, Ustadz Jul. Oke. Jadi ada klien tiba-tiba datang ke saya lagi, dia minta jualin tanahnya itu kurang lebih 250 miliar. Wow. Sekarang sudah ada penawaran 210. Oke. Nah, berarti kan selisih sedikit nih. Makanya saya yakinkan aja. Makanya saya ajak rekan saya juga, saksinya nih Ustadz. Ustadz ikut saya bilang kan, kita ke yatim piatu. Saya bilang sekalian tahajud. Ayolah. Dan hasil juga dia juga ada bukti nyata gitu. Iya. Baru naik pangkat ya Ustadz hari ini ya. Kebetulan dia di kementerian juga kan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya dia ikutin jalan seperti ini. Gitu. Iya. Makanya nyata ibu bapak, ini nyata sekali. Yang penting kita yakin sih ya. Sedekah itu kita nggak perlu banyak, berapapun yang penting kita yakin karena Allah Taala, niatnya itu aja. Insya Allah terbukti itu. Balik lagi, kita nggak pernah ada yang tahu ya apa yang dilakukan Mas Angga di hari-hari, di bulan-bulan sebelumnya. RDAY ini adalah proses rangkaian ketika dia ketemu, ujuk-ujuk belum tahu apa-apa tentang RDAY, bahkan mau naik ke sini aja tidak diperbolehkan. Tahajud lah, modal 20.000 perak. Betul. Ya kan? Betul. Tapi dia kan mau bantu kliennya nih yang notabene bukan orang berada, ya kan? Betul. Tapi apa yang terjadi? Dia bikin takjub Allah dengan cara bantu klien yang kurang mampu. Betul. Dan itulah ganjaran dari Allah, dikasih hadiah yang luar biasa melalui Pak Jenderal. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan, oh si Mas Angga aja sedekah 20.000, saya 15.000 dah, nggak usah begitu, ya kan? Intinya tetap mantesin diri nih, kalau kata Pak Haji kan mantesin diri gitu ya. Apapun yang dilakukan ya, tapi kan Mas Angga bilang ini bener nyata, memang RDAY itu no setting ya. Even ada yang menganggap ini adalah sebuah settingan, bahkan coba dong kalau misalkan nggak settingan bantu gue lah. Buset, ini tempat anak yatim, bos. Masa lo pengen dibantu sama anak yatim? Yang ada lo bantuin anak yatim kali, ya kan? Gitu. Ya wes Mas Angga, luar biasa. Makasih. Nih centongnya ya, buat sebatas gift aja ya kan. Thank you banget. Ya, makasih. Lanjut ya. Makasih. Oke, thank you. Luar biasa nih, ceritanya menarik sekali. Oke, jadi buat Bapak Ibu ya, perkenalkan dulu Pak, namanya siapa, asal dari mana? Sini Pak, geser sini dikit Pak. Nama saya Firman. Pak Firman. Iya, Firman Syah. Asal dari mana Pak Firman? dari Depok. Dari Depok. Sawangan. Di mananya Sawangan Pak? Sawangan Permai. Sawangan Permai. Berarti agak sebelah sini sebelum Telaga Golf ya? Iya. Oke. Setelah Telaga Golok. Oh setelah, kalau dari arah Parung, Iya. Bojong Sari, pertigaan apa? Bojong Sari. McD ya? McD. Oke, singkat cerita Pak Firman tahu RDAY dari mana Pak? Pertama saya dari YouTube. Dari YouTube itu kapan? Tiba-tiba aja. Kapan, Pak? Kapan? 2 bulan yang lalu. Sekarang Januari. Iya. Berarti kan Januari awal nih. Iya. Kurang lebih sekitar Oktober ada? Ya, November? sekitar Oktober lah. Oktober. Oke, Pak Firman. Sebelum Pak Firman testimoni, coba nyanyi dulu lagu Kehilangan, Pak. Nggak apal. Aduh. Oh, berarti Kehilangan apa? aduh, kehilangan apa? Kehilangan uang dah, Pak. Bapak nggak tahu Pak lagunya Firman yang hits banget tuh, Pak. Nggak. Kalau kakak saya dengan istri saya mungkin apal, gitu. Karena dia seorang penyanyi juga. Gitu. Biasanya tuh Pak ya, di tempat karaoke yang ada ciwi-ciwinya Pak.
Itu pasti suka disetel tuh Pak, sama om-om senang. Ya udah Pak, singkat cerita Bapak tahu RDAY dari YouTube bulan Oktober kurang lebih. Nyimak dong awalnya. Iya. Nonton aja. Respon awal tuh bagaimana Pak? Biasanya kan macam-macam tiap orang nih. Iya. Ada yang responnya, wah ini gua banget nih. Iya. Gua banget nih kalau yang jorok-jorok begini nih ya kan. Ada yang begitu Pak? Ya emang. Awalnya saya lihat begitu, kok ini ilmu apaan, saya bilang gitu. Bertanya-tanya. Tapi banyak yang testimoni kok berhasil. Terus karena saya juga seorang pengajar, jadi seorang konsultan spiritual. Saya juga, Ibu gimana Pak Firman musyrik nggak? Saya bilang saya kan punya gelang bioenergi ini kan dikasih. Ini Pak katanya pakai, apa bedanya dengan ini? Saya bilang. Celana dalam apa bedanya dengan ini? Gelang. Kalau mungkin ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang CD, mungkin ada energi apa itu? Nah ini juga sama. Apakah saya musyrik percaya ini? Ya akhirnya saya mengolah sendiri gitu kan. Terus keterangan Pak Haji saya simak gitu kan. Allah menggantikan malam jadi siang, siang dari malam. Orang mati pun bisa Hidup kembali. Nah, saya terus ditelaah, dipelajari. Nah, akhirnya seperti yang CD itu digini kan, saya percaya kan. Istri saya kan suka main poli. Ini udah 2 minggu sakit lutut, sakit pinggangnya Bu, sakit pinggang, udah dipijit, udah apa. Bu cobain aja pakai CD digitu-gituin. Usap-usap. Nah, pertamanya gitu. Terus yang bener Pak. Ya cobain aja, saya juga nggak percaya sih kan gitu. Tapi nggak ada salahnya. Tapi nggak salahnya, langsung diporotin depan saya digitu-gituin. Kok nggak berasa Pak? Kok sembuh kan? Masa demi Allah Bu, demi Allah katanya gitu. Kok bisa ya? Celana dalam digituin bisa sembuh. Respon Bapak pas Bapak bilang, tapi langsung dipelorotin depan saya, kenapa saya mundur ya Pak? Agak ngeri saya Pak. Oke, singkat cerita, begitu iseng-iseng mencoba diusap-usap, si ibu ngucapnya apa ketika diusap-usap Pak? Kok nggak sakit katanya, sembuh gitu. Enggak kan biasanya kan kata Pak Haji, sembuh kalau mau sembuh, kambuh kalau mau kambuh kan gitu Pak. Iya. Si istri, ibu ngucapnya apa Bu? Apa cuma digosok-gosokin doang? Ya saya udah sakit banget, nggak ada perasaan pengen ya di benak dan pikiran. Pokoknya gosok-gosokin dah ya kan? Ya karena hati dan pikiran udah pengen sembuh, yakin sembuh gitu. Dalam hati makanya pelorotin depan bapak ya, gosok. Pikiran terus 9 kali kan. Pas saya berdiri lagi. Kok enakan gitu? Bukan enakan lagi sampai sekarang nggak. Jadi main poli lagi. Main poli lagi. Udah main poli lagi? Ini habis pulang main poli saya tingkat kelurahan. Ibu jadi belum ganti baju nih? Belum. Saya tingkat provinsi ikut main poli. Karena pinggangnya nggak sakit lagi. Sama lutut. Sama lutut tuh. Waktu lutut kan kata Pak Haji suruh yatim burung minta 1 anak diusapin gitu kan. Saya kan nggak bisa sholat tuh udah nggak bisa duduk kan. Coba sini maju sini Bu. Kagak apa-apa Bu, biar main polinya makin jago Bu. Sini Bu. Malu lagi. Gak apa, Bu. Ini banyak pemain poli nih Bu lagi pada nonton Bu. Ya kan? Kali aja. Coba Bu, sini Bu. Jelasin Bu, berawal dari pelorotin CD di depan si Bapak. Ini ya. Baca dah, Ibu sini Bu. Tengah sini Bu, tengah. Oke. Ibu perkenalkan dulu nama siapa? Nama saya Dian Nur Fitriani. Ibu dari Depok kan? Depok. Nah, saya kok tahu ya. Oke, singkat cerita, Ibu sakit lutut. Tadi sakit pinggang udah beres tuh ya urusannya ya? Iya. Oke, lutut. Kalau lutut sama pinggang emang sudah sakit, Bang. Cuman kan saya nggak bilang ke bapak diurut, sembuh dikit sakit lagi, diminum godong ijo, jamu, asam urat, kolesterol masih sakit gitu kan. Ya tadinya ya udahlah biarin aja. Tapi pas olahraga kalau mukul, aduh gitu kan, jadi malu kan. Setiap poli, aduh kerasa banget lutut sakit gitu kan. Akhirnya udahlah berhenti olahraga dulu gitu. Oh sempet bukan putus asa, jadi berhenti aja dulu. Sejenak. Mau diapain nih obatnya? Di kamar sama bapak. Ayah sakit terus kan, bapak terus nyimak dari Pak Haji gitu kan YouTube. Akhirnya kata bapak, ya udah Bu pakai cangcut kata gitu. Cangcut diusap-usap ya Bu ya. Terus Bu. Cangcut kata saya gitu ya Bang. Celana dalam mungkin ya Bang. Ya lanjut Bu, terus Bu. CD. Sempak Bu. Ya sempak CD gitu kan. Kata bapak, ya udah pelorotin celana dalamnya katanya gitu. Hidih kata saya kan malu. Ya nggak usah malu.
Ya udah, pelorotin tuh depan bapak, dikira mau diapain sama bapak gitu kan. Ya udah diusap-usap 99 kali Asmaul Husna katanya gitu. Ya saya pas itunya ya digini-gini 1, 2, 3, 4 sampai 99 tuh Bang. Pas Terusin bu. Iya, pas Ini 99 itu akhirnya kerasa saya coba jongkok, saya jongkok dipraktekkan kan. Coba berdiri. Enggak tuh Bang. Alhamdulillah. Demi Allah Ibu, demi Allah kata saya gitu Bang. Sampai sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu Pak. Ini luar biasa nih atlet voli kita. Bu, geser sedikit Bu. Geser sedikit. Oke, Bu. Nanti kalau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, boleh kasih tahu ya. Tapi kalau lawan musuh, jangan dikasih tahu. Biarin dia pada encok nyari tukang urut, ya kan? Luar biasa. Oke Bu, singkat cerita, Bapak, Ibu, atau ada lagi nggak apa yang sudah dirasakan? Banyak yang kerasa. Tapi masih kecil-kecil Bang yang dirasa gitu. Contoh apa? Contoh lutut mah pasti ya, lutut udah ini. Terus di muka saya gitu. Muka diapain Bu? Yaitu pakai CD. Kalau bangun tidur Usap. pelorotin 1, 2, 3 gitu. Berkat aku izin dulu ke Cangcut itu dengan izin Allah, ridho Allah. Wajah saya putihkan, glowingkan gitu kan. Iya. Terus banyak yang sayang, banyak yang suka gitu kan. Banyak yang ngasih rezeki lewat materi, tenaga gitu kan. Dan apa yang terjadi Bu setelah Ibu usap-usap mukanya Ibu? Ya orang banyak yang ngelihat saya nggak tahu ngelihat apa. Masih kok Bunda masih muda ya, umurnya berapa? Saya kan udah tua. Enggak, muda. Ibu yang berapa umurnya Bu? 47. Oh, berarti termasuk kategori cewek jelita Bu ya. Jelang 50 tahun. Aduh, udah tua gitu. Kalau Bapak berapa? 57. 50. Oh, berarti cowok lolita, lolos 50 tahun. Oke, singkat cerita tadi usap. Akhirnya banyak orang yang menyangka bahwa Ibu ABG kali ya. Iya, hampir tenaganya polinya masih ini ya, tenaganya gede, besar, kuat katanya gitu. Jago nyemes dong Bu? Iya, jangankan nyemes bola, nyemes bapak juga bisa. Set, dah bapaknya suami sendiri nyemes. Jangan Bu, kualat katanya. Oke Bu, singkat cerita, mohon maaf nih, biasanya kan atlet poli itu tinggi-tinggi, jangkung-jangkung ya. Iya. Ibu kan termasuk kategori bukan nggak tinggi ya, mungkin belum tinggi. Belum tinggi, Ya kan? ada kodratnya segini. Oke, berarti Ibu nyemes boleh tahan dong? Kan loncat kata Pak Haji waktu. Coba tes Bu, loncat setinggi apa Bu? Nyampe nggak sampai sini Bu? Ya enggak lah, Hah? enggak. Tes. Ya kalau ada Pak Haji. Ya enggak. Padahal kayaknya kita punya bola voli ya? Ada nggak Bu? Oh, Bu, tes Bu. Ya enggak. Kena nggak Bu? Oh, nggak kena. Pinter Bu ya, Iya. biar panjang. Nah itu Oke Bu, ada lagi Bu? Ada yang kasih duit. ada yang ngasih duit. Masih duit. Coba Bapak cerita Pak, apa Pak? Saya yang ngasih duit ke saya. Hah? Banyak yang ngasih Banyak yang ngasih duit. yang tadinya Yang tadinya enggak jadi ngasih duit. Orang-orang? Ya orang masa monyet. Ya enggak, maksudnya orang-orang yang dikenal kan, gitu, bukan orang random gitu. Apa jangan-jangan orang random juga ada yang ngasih? Baru kenal juga ngasih. Kok bisa Bu? Kan aku itu comek. Bahasa ini emang nggak heran ya kan. Jadi Ibu setiap ngapain Bu melakukan hal itu Bu? itu latihan. Latihan. Lagi latihan nih, mau latihan nih sama para ibu-ibu nih. Iya, waktu mau ke provinsi. Colek-colek dulu. Iya, ada kepala dinas, pengawas. Wah, aku harus ke kamar mandi dulu. Aku uji nih ilmunya Pak Haji. Oh, ngetes. Ngetes gitu kan. Ya harus dites. Ya aku ke belakang ke Toilet. Ke toilet. Sampai kakak aku juga ngasih 100.000. Kakak teteh. Kakaknya ada di sini. Ada. Waduh, senjata Tetehnya dicomek dulu. Senjata makan tuan. Kakak sendiri. Tapi enggak juga sih teteh kasih sayang. Kakak kandung. Iya. Oh, tapi di ini kan Tes, dituju ke si kakak kan? Iya. Nah, kan gua kata juga apa? Kak, colek lagi Kak, biar balik lagi duitnya. Sejuta. Sejuan gitu. Jadi saya salaman ngasih duit. Tahu-tahu ngasih duit. Ngasih duit gitu. Dalam hati. Kepala dinas yang tadinya nggak ngasih kan, ya aku comek dulu ke kamar mandi, salaman sama aku nyamperin dengan pedenya, walaupun nggak disuruh salaman ya saya salaman harus praktekin kan ini udah udah ada ilmunya dapat. Udah mau keringet poli. Pak gitu kan, Salim ngasih duit kamu. Pas udah selesai tuh bapaknya ngelihat saya terus. Ya saya balik lagi ngasih duit lagi gitu, ngasih duit sampai 3 kali itu nggak sampai 9 kali. Sini Neng mau beli bakso nggak? Widih. Ngeluarin 200.000. Alhamdulillah. Ya walaupun dikit kan alhamdulillah. Yang lain mah enggak. Waduh.
Terus yang lain, Pak masa Budian dikasih, saya mau dong. Budian dikasih lagi 500 sama teman-teman bagi ya. Terus kata yang lain, kata anak cowok, Budian aku mau lagi dong. Masa anak perempuan? Pak ini anak cowok belum. Nih aku kasih 1 juta buat anak perempuan dan laki-laki, terserah Budian. Kayaknya enteng banget yang duit ya. Emang gitu. Oke, bentar Bu. Ini kan teman-teman poli Bu pada nonton nih. Aduh jangan itu nanti ketahuan Mbak. Aku nggak mau ditayang, malu. Kagak apa-apa Bu, minimal gini Bu ya, teman-teman pada nyolek semua nanti. Pak Kepala Dinas kan jadinya nggak ngasih 200.000, masing-masing sejuta. Bapak aja yang masuk YouTube. Hah? Ibu jangan, Bapak aja nanti. Oh nggak bisa Bu, ini kan kita live streaming Bu, ditonton satu dunia Bu. Aduh. Ya, tenang Bu. Ntar kepala sekolah. Nggak masalah Bu, mau kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, kepala suku, kepala apa lagi tuh? Kepala bapak. Pak, saya mau nanya nih, Bapak setelah Ibu meraktekin ilmu RDAY setiap hari suka nggak Pak? Tiba-tiba yang biasanya gue jarang-jarang ngasih uang ke istri, jadi rajin ngasih uang ke istri Pak? Baik, kasih. Ya memang heran saya juga, kan dia selalu laporan tiap pelatihan, kok ibu dipakai oleh provinsi kok nggak dikasih duit, gitu. Cobain Bu begitu, terus laporan lagi, ya ngasih gitu. Akhirnya kok bisa kok begitu ya. Nah, terus saya juga udah 2 minggu kan saya punya diabetes. Kata Pak Haji mandi jam 00 kan gitu. Saya mandi hampir 2 bulan lah. Biasa ngaji Quran gitu kan. Dan saya punya maksud, punya hajat, saya sebagai anak angkatnya seorang dubes gitu, ngaku anak saya, jadi aset-asetnya itu diserahkan ke saya semua. Saat ini rumah yang di Cinere dekat Anang Arsanti yang harganya 50 miliar. Rumah itu yang luas 2.500, luas bangunan 900. Villa Cinere Mas bukan? Pengen dijual 50 miliar. Itu diserahkan kepada saya. Terus si ibu itu tiba-tiba jual Pak Firman. Duitnya masukkan rekening Pak Firman, transaksi dengan Pak Firman, silahkan itu rumah pakai. Wow. Nanti kita bagi-bagi. Gitu. Dengan kepercayaan begitu juga kan kita aneh. Kata benar. Pak Haji, gimana Pak Haji supaya cepat laku? Dipoto, terus dibawa dikempit. Gitu. Akhirnya ya keajaiban. Nah kemarin terakhir saya waktu ada undangan ceramah dari 4 sekawan Bodor. Nah ada orang, Pak, Bapak dari mana? Saya dari Sawangan. Cuman kadang-kadang ke Cinere. Saya kemarin ke Cinere nyari rumah gede. Anaknya Pak Surya Paloh. Tapi sekarang belum ketemu. Tapi dia nyari rumah yang gede. Udah aja rumah saya bilang gitu. Ini fotonya pengennya 50 miliar. Tapi baru beberapa hari kita belum ketemu lagi. Ya pastilah akan ketemu saya. Kan harus pasti kata Pak. Betul. Jadi nyari. Akhirnya saya laporan ke ibu, Bu, ada anak Surya Paloh nyarinya. Ya udah transaksi dengan kamu, duitnya sama kamu, nanti masukin rekening kamu, kita bagi-bagi nanti ke anak ibu. Kok begini ya ibu? Sampai menyerahkan semuanya gitu. Kan jarang orang sampai begitu. Begitu. Itu keanehannya. Yang kedua, saya waktu malam Jumat, udah Bu, saya mau silaturahmi lagi ke anak Mbak. Ke RDAY. Nah gitu. Saya baru 2 kali. Sekalinya ketemu dengan Pak Haji, sekalinya nggak ketemu. Akhirnya saya ikut ijab aja gitu kan. Kata si ibu, nggak pernah dia ngomong, katakan dalam hati kamu butuh berapa duit. Saya buat ongkos maksudnya Bu? Iya katanya. Saya bingung. Terserah ibu kasihnya. Enggak, asal jangan 100 juta aja. Ini si ibu angkat ya? Akhirnya saya gini, 5 juta aja Bu, langsung transfer. Oh, Bapak kenapa nggak bilang 99 juta Pak? Karena saya dengan ibu, saya tidak memanfaatkan walaupun saya dipercaya oleh pejabat. Tapi saya tak pernah memanfaatkan mereka, malu gitu. Ya kalau dia kepercayaan rumah itu saya harus urus, mudah. Wa ma'as'alukum alaihi min ajrin, saya tidak minta upah kepada kamu. Upahku dari Tuhan. Hanya gitu aja. Jadi kata si ibu,
Bapak sebut aja asal jangan 100 Sebut juta. aja dalam hati kamu, butuh berapa duit? Jangan 100. Asal jangan 100 juta. Jadi si ibu ini tinggal di Cinere. Tinggalnya di Cipete di rumah satu lagi. Itu pengen 15 miliar. Ibu tuh udah 85 tahun, udah tua tinggal sendiri. Jadi saya yang suka mengayomi beliau. Jadi terus nanti maka saya satu-satu. Kalau Cinere laku, pasti laku, baru Cipete. Cipete kan terus tanahnya di Jasinga ada 15 hektar. Itu harus diurus ada juga sama saya. Terus di Pelabuhan Ratu 6 hektar, Cicalengka 6. Udah urus sama kamu itu. Cinere itu di Cinere Mas Pak, bukan? Ya Pila Cinere Mas. Pila Cinere Mas. Iya. Satu RT sama Anang Asanti. Anang Asanti. Dengan Anang Arsanti. Deket banget. Satu RT. Iya. Rumahnya di Jalan Pluto bukan Pak? Pluto dalam 1A saya. Hah? Dalam 1A. Pluto dalam. Ini takutnya kalau saya sebut saya tahu orangnya nih. Si ibu itu namanya A bukan? Ya, Si ibu itu namanya A bukan? Awalnya hurufnya. bukan. Jangan disebut namanya ya. Iya, bukan. Oh ya udah, oke. Di depannya rumah si Kristi Jusung. Kristi Jusung dulu suaminya. Oh, rumahnya bukan lapangan ya depannya? Bukan Iya. rumah lapangan depannya? Bukan. Oh, beda orang. Sebelah berarti. sini. Iya. Nah itu, tapi sekarang belum rumah itu belum terlihat, cuman kembang-kembangnya udah ada. Seperti anak Pak Surya Paloh, saya nyari katanya rumah yang gede. Ya intinya Baru itu Pak, aja. siapapun pembelinya, hajatnya Bapak berarti Allah datangkan pembeli tanpa nawar. Iya. Ya kan? Iya. Secepat-cepatnya tanpa nawar. Iya. Kalau Allah ridhonya si beliau ya beliau. Iya. Tahu-tahu Regi Alfondo yang beli ya kan? Nggak taunya nggak beli malah dikasih. Iya. Jadi milik. Terus Luar saya itu biasa. reuni ke Subang, saya diam aja. Cuman anak buah saya sini baik katanya. Apa mau duit nggak katanya? Ya semua juga mau katanya. Nanti kalau kamu mau ngasih jangan tanya, ngasih mah ngasih. Iya juga ya. Ya baik saya transfer sekarang. Padahal saya nggak minta. Kok ini banyak orang yang ngasih yang tadi minta tanpa diminta gitu, aneh. Tapi nanya dulu mau duit nggak gitu? Iya dia mau duit nggak ongkos. Jangan nanya, saya bilang gitu. Kalau mau ngasih aja. Ya saya transfer ya. Begitu. Bapak kenapa Terus bilang, dari "Wah, mau duit," gitu? Dari si Ridwan dari Batam. Dia video call ke saya. Mau ngasih mobil. Waduh. Tapi dari Batam. Dari Batam. Babe mau mobilnya apa? Mobil X Batam. Bukan, dia kan buka bengkel di sana. BMW dia. Kan saya senangnya BMW dari dulu. Saya pengen BMW. Wah, gimana? Nanti saya pilih-pilih. Tapi sekarang mah rekening aja dulu. Saya minta rekening katanya. Iya. Dalam benak saya, kok orang pada begini ya? Heran. Apakah itu dari ilmu RDAY? Iya. Ya, kata Pak Haji kan, CD dibalikin, pakai ini juga baju ini balikin, gitu aja, tanpa doa apa-apa. Berarti sekarang sini dibalik nih ya? Dibalik. Oh yaudah, saya sih Cuman percaya. keanehannya begitu aja, banyak yang tanpa diminta nawarin gitu. Tapi Bapak praktekin ibadah ekstrim, bangun jam 00, ucap syukur Ya, senyum, kalau mandi dan itu mah sebagainya. sampai sekarang mandi gitu. Baca Quran juga? Heeh. Semalam udah berapa juz Pak sekarang Pak? Kalau saya karena mata katarak gitu ya, jadi pelan-pelan nggak sampai 15 juz, 12 juz. Berapa juz? Semampunya aja, kadang 1 juz udah lama karena nggak kelihatan. Orang nyupir mobil juga nggak bisa karena katarak. Kesini juga disupirin mas saya. Oh ibu nyetir. Kadang pakai motor, saya mah dibonceng aja. Karena nggak ngeliat, tapi mandi itu udah tiap malam, udah rutin, udah nggak pakai ini lagi, alarm lagi, bangun langsung. Iya. Gitu. Luar Jadi yang biasa. aneh-aneh tapi masih sedikit-sedikit. Yang gedenya sebenarnya baru informasi begitu, nyari rumah yang gede katanya gitu. Iya. Pengen ketemu Pak Haji. Ya, makanya mau ketemu Pak Haji tadinya gitu. Ya pokoknya sebenarnya kan perkara begitu-begituan tuh yang Bapak pertanyakan sebenarnya di YouTube tuh udah banyak banget Pak. Udah banyak banget yang ibaratnya lo lakuin aja ini. Nah Bapak nyimak lagi YouTube-nya, tontonin lagi. Kalau bisa nyimak YouTube-nya agak sekitar 5-6 bulan yang lalu gitu, mulai dari bulan-bulan Juni, Mei gitu kan, nonton lagi YouTube-nya Pak Haji. Jadi nanti Bapak, wah ini persis nih, sama nih kayak kita nih Bu. Kata Pak Haji suruh begini, ikutin aja. Iya, Udah iya, gitu ya kan. Yang penting kan harus dihajatin, diijabin. Iya. Itu ibaratnya biar cepat laku tanpa Ya, ditawar. karena ibu angkat saya itu satu udah tua, kedua kalau pengen ini laku harta ibu semua mau disodakon ke pesantren, ke masjid, ini itu dia niat ibu begitu, karena saya udah tua, kamu aja yang ininya. Oh, yang penting Bapak kan, kalau si ibu kan bahasanya nanti kalau laku kita bagi-bagi kan. Itu kan kalau di RDAY kan Pak Haji bilang Tuhan kecil.
Nah, Ya kalau kata beliau. ya kata Kalau beliau. saya masih diam. Bapak mah pokoknya laku aja dulu ya kan. Mau dibagi kemana, mau sama siapa nanti urusan belakangan. Yang penting laku dulu, duit di tangan dulu. Gitu. Pokoknya nyimak dah, Bapak nyimak YouTube-nya RDAY. Entar yang Pak Haji ucapin, apa yang Pak Haji sampein, ikutin aja. Iya. Gitu. Ada lagi, Pak? Udah mungkin itu. Udah itu aja ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Firman yang tidak bisa nyanyi kehilangan ya. Oke, berhubung lakinya mau apa namanya mau jadi kaya raya tajir melintir ya kan. Nah, bininya nih atlet poli ya kan. Oke, Pak, sini mic-nya, Pak. Terima kasih ya, Pak, Bu. Gile, mantep bener. Bapak, sini Pak, maju Pak. Nggak usah malu Bu, Pak. Santai aja. Pokoknya nih Pak, siapa tadi Pak Firman ya? Udah auto kabul berangkat ke RDAY. Testimoni, Mas Regi, alhamdulillah. Cair, wajib Pak. Pak, kenalkan Pak, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim. Pak Agus? Agus Salim. Agus Salim? Ya. Nama jalan di Jakarta tuh Pak? Ya. Agus Salim itu Sabang kalau nggak salah ya? Sabang ya? Sabang. Oh iya bener. Lantek. Jalan Sabang bener. Oke Pak Agus Salim, Bapak dari mana asalnya Pak? Asal saya aslinya dari Jakarta, cuma tinggal di Tangerang sekarang. Saya kasih waktu 12 detik dah. Sini Pak. Perkenalkan Pak, namanya siapa, asal dari mana? Nama Rohman, saya asli dari Bekasi. Bekasi. Aslinya Bandung ya. Asalnya Bandung. Iya. Oke, Bapak tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. YouTube. Kapan? Tanggal 13 Oktober 2023. Oke, Ya. singkat cerita, apa yang sudah terkabul ketika Bapak praktekin ilmu RDAY? Yang terutama saya dua minggu yang lalu saya ngasih sedekah ke pembersih WC 100.000. Oke. Itu di daerah arah ke Serang. SPBU apa di Di SPBU. Oh, oke. SPBU arah ke Serang. Nah, waktu itu saya sekitar jam 2 siang saya kasihnya, dan alhamdulillah dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jam 5 sore saya dapat transfer 15 juta. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Bentar Pak, Bapak atas dasar apa tiba-tiba sedekah ke tukang pembersih WC? Apa karena sedang ada hajat atau pengen aja sedekah? Pengen aja sedekah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Karena saya melihat di YouTube, lihat Pak Haji kan, cobalah bersedekah dengan pembersih WC itu kan, terutama itu. Saya pengen coba membuktikan, terutama di hati itu pengen membuktikan bener apa enggak sih ini ilmu tuh gitu. Iya. Ternyata alhamdulillah memang betul. RDAY ilmunya alhamdulillah bagus banget. Wow, oke. Selain itu juga saya setiap hari udah berjalan 2 bulan ini mandi Jam 00. jam 00 Pakai pandan. pakai pandan. Oke. Dan saya selama ini punya penyakit diabetes. Sampai kemarin sore itu saya ke dokter. Saya sebelum ke dokter karena udah turun ya, gulanya udah turun, itu di bawah 100 kadang-kadang. Saya coba minum cendol semanis-manisnya itu, saya coba cek ke dokter itu 300 sekian. Naik. Oke. Nah, semalam saya mandi jam 00. Terus tadi pagi saya tes turun lagi 74. Wow, Itulah. luar biasa. Luar The power biasanya, of bener. mandi jam 00 tepuk tangan. Gampang kan ini? Penasaran? Saya coba. Emang mandi jam 00 tuh obat jatuhnya Pak? Saya biasanya kalau mandi biasanya yang biasa normal itu kan sering masuk angin dan sebagainya. Iya. Selama ini dari tanggal 13 Oktober sampai dengan tadi pagi, ya sekarang tuh alhamdulillah nggak pernah masuk angin lagi, nggak pernah ada pilek. Oh, sehat. Sehat, Bugar. Iya, bugar alhamdulillah. Diabetes malah Diabetes bye-bye. sekarang alhamdulillah normal. Oh, Pak, mohon maaf nih. Kan kalau kayak Haji Margo kan dia Iya. diabetes tinggi banget kan. Ininya. Saya pernah 600 pernah. 600 lah. Pernah. Mohon maaf nih Pak, itu sampai mengarah ke burung nggak bisa terbang apa enggak Pak? Enggak mau terbang udah. Nggak bisa terbang? Nggak bisa terbang udah. Tapi sekarang Baru udah mulai terbang lagi. mulai mengepakkan sayapnya apa udah terbang rendah? Terbang rendah aja lah. Oh. Emang waduh, berarti diabetes agak ngeri-ngeri sedap ya? Iya, betul. Larinya soalnya ke Larinya kemana-mana udah. Iya ya, Iya. bahaya itu. Berarti alhamdulillah ya Pak ya, ibaratnya walaupun dia belum bisa terbang tinggi, tapi harus yakin Pak, pasti Yakin, terbang yakin, tinggi pasti, lagi ya kan? pasti. Muntah habis Pasti, itu ya. pasti ya. Saya ngikutin. Ada lagi nggak, Pak? Sementara cukup itu aja. Oke. Saya hari ini kebetulan baru pertama ini ke sini. Perdana nih, Ya. setelah dari bulan Pertama tanggal 13 saya ingat Oktober itu ke sini, cuma sampai sholat asar aja terus pulang lagi. Cuma ingin tahu aja ke sini di mana tempatnya. tapi ijab sama yatim kurung. belum. Oh, cuma datang survei. Datang survei asar terus saya pulang lagi. Oh, dari Bekasi tuh. Saya waktu itu kebetulan dari Serang mampir ke sini karena lihat di YouTube kan Oh, perjalanan. lewat belakang ya. Lewat belakang sini, Jasinga. terus ketemu saya lewat ngikutin itu aja Google. Ya, lewat Cikande, Ya, Jasinga, terus ya kan, kesini, Lewiliang, ya. terus
Ya ketemu lah ke sini. Oh, begini Akhirnya kan saya namanya. pulang ke Bekasi gitu. Praktekin deh tuh. Nah, sekarang lah baru saya ke sini. Baru ke sini lagi. Oke, berarti nanti Bapak kan jam 1 nih Ya, saya tahajud mau ya kan? tahajud, betul. Berarti Bapak nyimak terus ya YouTube Iya, ya? iya, nyimak terus Gitu. setiap hari. Yang Tiap hari. penting nyimak terus ya kan. Pokoknya video-video pencerahan Pak Haji tontonin aja dah. Kali aja ada poin di mana wah ini nasibnya persis nih kayak saudara gue. Wah ini nasibnya persis nih kayak temen saya. Nah, Sama arahkan gitu. itu lagi apa namanya, saya kan udah WA tuh ke adminnya, nggak pernah dimasukin itunya. Apanya, Bu? Nomor Apa? WA-nya. Nomor WA grup. Ya, grupnya. Oh tenang Pak, nanti Bapak begitu keluar kan ada meja di depan tuh. Iya. Nanti ada kertas WA grup RDAY, tulis nama sama nomor HP. Oh, iya. Oke. Baik, makasih. Ntar kalau Bapak udah tulis kita masukin. Iya. Aman. Oke. Kasih. Terima kasih ya Pak, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak yang sudah bisa terbang. Bisa terbang. Burungnya bisa terbang. Oh oke. Jadi Bapak tahu RDAY dari mana? Saya sebenarnya tahu RDA ini dari temen gitu loh. Oh. Dari teman saya, Bapak punya temennya udah pernah kesini? belum. Belum. Tapi udah praktekin? Dia pengacara. Oh, udah terkabul? Nggak tahu? Nah, jadi dia gini, dia cerita. Karena kita kan menangani beberapa kasus kan gitu. Oh, Karena Bapak nih lawyer juga? saya bukan lawyer, saya cuma rekanan aja. Oh, rekanan. Oke, siap. Karena lagi banyak masalah yang belum bisa diselesaikan, belum ada yang diselesaikan gitu. Iya. Akhirnya teman-teman ini pada pusing kan gitu, di kantor ini pusing kan gitu. Akhirnya dia bilang, Gus, sini lo gitu. Kenapa bang? Saya bilang, ini ada orang nih, dia bilangnya di Depok malah, tinggalnya di Depok, lu cari, dia bilang gitu. Iya. Ini orang kalau ke sana katanya banyak doanya dikabulin, banyak ketolong, dia bilang gitu. Cuman gua nggak sukanya nih, ini nyeleneh orangnya, dia bilang gitu. Yang dimaksudnya Pak Haji? Iya, Heeh. nyeleneh kemana bang? Saya bilang tuh. Ini deh kalau cerita nih masalahnya yang nggak logika ya, malam dah dia kan orang intelektual bahasanya kan gitu. Kenapa? Bilang harus pakai celana dalam, ngomongnya jorok, dia bilang gitu, gini-gini kan gitu. Gue takutnya lu sesat nih, dia bilang gitu. Nggak usah ponis orang sesat bang, saya bilang gitu. Oh, dia nyuruh ke sini, Ya. tapi katanya gue takutnya sesat. Iya. Tapi nyuruh ke sini. Iya, dia belum kemari sih. Nyuruh coba lu kesana dah, dia bilang kan. Gitu. Oh, suruh mastiin Ya, gitu. mastiin kan gitu. Lu kesana aja coba, dia bilang kan gitu. Oke bang, nanti bang, saya bilang kan gitu. Ya udah kan gitu. Saya akhirnya pak lama, akhirnya dia mau. Saya cari apa sih? Dia kirim nih linknya nih apa? YouTube. YouTube-nya nih kan. Saya bilang apa sih ini kan Haji Dwi Dwi Susanto, saya bilang kan gitu. Itu ada yang ibu-ibu yang pinjem ojol banyak itu loh. Yang orang- Pinjol? Ya pinjol itu. Ya. Pinjol ojol. Ya pinjol itu yang katanya sukses kan gitu. Nah dia tertarik tuh di situ. Akhirnya apa? RDAY. Saya ketik aja tuh RDAY tuh di apa? YouTube. Di YouTube. Keluar tuh alamat RDAY. Akhirnya linknya banyak kan. Nah, saya pelajarin di situ. Nah niat mau pergi itu lama. Udah 1 tahun yang lalu. Oh, Bapak tahu RDAY ini tahun lalu? Tahun lalu. 2022? 2023. Oh, awal. Sekarang 2024. Enggak kan baru. Iya. Sekarang 2024 baru. Iya. Ya kan? Iya. Kadang suka nggak ngeh nih kalau udah pindah tahun nih, kadang. Berarti Bapak mudeng ya kan? Tahun lalu, bentar. Nggak setahun yang lalu kan? Enggak. Beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Tapi di tahun lalu. Oke. Jelas Pak, enak ya kan? Bulan November. Itu bulan November saya dikenalin tuh. Bener sih. 2023 ya? Iya. Sekarang 2024. Betul, 1 betul. tahun dong. Betul, benar, benar. Setahun yang lalu Pak, benar. Tahun yang lalu. Tahun lalu, bukan setahun. Tahun lalu. Tahun lalu, benar. Ha. Saya Bukan mau bilang setahun yang 1 lalu. tahun yang lalu, setahun lalu. Iya, benar. Tahun lalu, benar. Itu banyak aja halangan yang mau kemari. Ada aja. Pokoknya banyak banget dah. Contoh, duit ada nih, badan sehat. Mobil ada nih temen ya. Mobil ada, semua ada. Tahu-tahu. Janjian nih. Gus, kita pergi ke sana, lu udah tahu kan alamatnya? Udah, karena saya kan lihat di link, kan dia nggak mau lihat gitu nih mah. Ya. Saya lihat di link, udah tahu di Ciampea, saya bilang gitu. Udah. Ya udah pergi ya, bilang gitu. Sore ini. Nah, begitu sore ini datang, ada lagi alasannya nggak jadi. Selalu begitu. Akhirnya? Pak, saya sendiri lah, saya coba. Mencur. Saya juga begitu. Susah. Susah banget. Aduh. Dari bulan November tuh. November itu udah diniatin tuh, diniatin terus. Akhirnya nyampe sini kapan? Saya lihat lihat YouTube aja nih. Nyimak. YouTube aja. Ini seperti apa sih? Kan? Iya. Karena ya dulu lah saya juga termasuk orang dulu kan. Orang-orang dulu yang orang tua juga saya dulu. Ada juga sih Kearifan lokal. itu yang kena kan gitu. Karena Contoh. orang tua dulu gini, kalau anaknya nangis sore, Sawar. riban gitu. Ibu saya tuh dulu suka noelin gininya, usapin. Oh, Bapak masih inget tuh? Nggak? Masih ingat saya. Disuwuk. Tuh cari kayak gini gitu. Kalau istilahnya Bapak apa?
Ya nggak tahu, saya bilang itu ibu saya bilang, umi saya bilang kalau ke anaknya nih, ke kakak saya punya anak, anaknya nangis bilang tuh. Udah itu apa selangkangan lu aja katanya. Oh, diselangkangin. Ya, enggak maksudnya dipegang, sentuhin selangkangannya. Iya, gitu. diusap ya. Diusapin. Tapi memang insya Allah itu memang benar. Manjur. Anak tuh nggak nangis kan gitu. Ya, jadi nggak rewel. Nah ini yang membuat teman saya tuh pengacara ini nih nggak suka itu tuh. Coba lihat dulu. Saya pun kemari, saya sakit tangannya. Sakit apa tuh? Nggak bisa digini, ini sekarang udah bisa nih. Oh, tadinya Nggak bisa begini. kaku. Katanya itu apa, asam urat apa ya? Kiri doang. Semua dua nih. Bahkan yang parah ini begini aja nih, aku jadi pak. Jadi begini aja nih. Jadi Kalau udah diginiin udah gini. iya begini, Susah lurus lagi. nggak bisa itu. Nggak bisa. Asam urat tuh ya indikasinya. Katanya gitu. Katanya. Saya minum apa sih, jamu apa ya? Apa sih jamu? Iyalah, pokoknya jamu. Pokoknya jamu lah katanya. Terus asam urat, terus beli obat-obat asam urat lah. Pokoknya saya udah beli lah. Berarti kalau makan disuapin dong? Godong hijau enggak. Kalau makan kan cuma sedikit dong, bisa begini. Begini aja kan. Nah, cuman saya tuh bulan November tanggal 15 saya baca pakai mandi itu apa? Pandan 9. Yeah. Itu ada tuh Pandan 9, saya rendam aja tuh. Di bak. Di bak mandi. Kalau saya kan mandi memang jam 3 saya mandi. Biasanya memang selalu mandi jam Memang 3. selalu jam 3 kan gitu. Ada nggak ada hajat jam 3 bangun mandi pasti. Ya memang mandi kan gitu. Kan saya cuman, walaupun Islam saya bisanya cuma sholat doang. Iya. Yang lain nggak bisa gitu. Baca Quran? Udah itu ya kan. Baca Quran? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Cuman itu aja kan gitu. Jadi saya mandi itu, saya bilang, waduh udah sakit, udah nggak inilah. Pokoknya tangan ya nggak bisa lah, apalagi kalau pagi kan gitu. Selalu seperti itu. Sehari-hari emang tangan kaku begitu ya, Pak? Ya kaku gitu. Ada jam-jamnya apa emang begitu terus? Kalau pagi sampai jam 10 udah pasti begini, nggak bisa begini. Sekarang alhamdulillah. Sekarang mau jam berapapun langsung bisa ngepel. Ini kan tadinya bahkan ini begini kan gitu. Begini aja nih, nggak bisa diinin. Oh sakit sekali. Sekarang udah bisa? Alhamdulillah. Wow. Cuman perkara mandi jam 00 pakai pandan. Saya nggak 00 jam 3. Cuman saya pakai pandan karena saya tanggal 15 saya tahunya tuh mandi harus pakai pandan. Apa bukan harus pakai pandan, coba pakai pandan kan 9 kan. Saya pikir juga wangi juga kan gitu, pandan wangi. Saya rendam aja tuh terus tuh pandan sampai warna coklat baru saya ganti. Saya ganti. Nah itu alhamdulillah tanggal 5 Desember saya nggak terasa kok tangan saya udah tiba-tiba bisa kan gitu ya. Karena saya kalau mau mandi tuh saya celupin, sembuh gitu. Oh, si tangan Bapak dicelupin coba, ya. sembuh, ucapnya sembuh. Saya masih ingat dengan apa? Ya, atas ridho Allah atas kan gitu. izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, iya. Allah kan gitu, atas ridho Allah, karomah anak yatim, erdaya gitu. Saya sembuh. Kiri dan kanan tuh. Ya, saya sembuh gitu. Itu secara bersamaan apa satu-satu? Satu-satu. Oh, kanan dulu. Berapa kali Bang ucapnya? 9 kali saya. Oh, sembuh. Ini kan ganjil. Sembuh. Alhamdulillah ini saya kalau nggak salah sakit ini udah hampir 1 tahun, 2002. Udah minum berbagai macam jamu, obat, ke dokter juga? Dokter udah. Akhirnya saya alhamdulillah, ya inilah, saya yang lain belum. Cuman tadi aja sih. Mau berangkat tuh dari subuh mau berangkat kan gitu. Tapi nggak ada duit saya bilang. Bentar Pak, Bapak hari ini adalah pertama kali kerja atau enggak? Kenapa? Pertama kali? Iya pertama ini. Oh, setelah dari tahun lalu tuh ya? Ya. Susah banget. November itu baru kan dikasih apa? Awal November dikasih video itu kan gitu. Akhirnya mau janji jadi sampai sekarang dia nggak pergi, belum pergi kan gitu. Akhirnya saya paksain, udahlah. Saya tadinya ngumpulin duit nih. 10.000 buat ongkos. Iya. Ya 20.000. Tapi nggak cukup juga, 20.000, 100.000 mana cukup. Saya lihat ada link Bapak Haji tuh. Pak Haji, mohon doanya nih, saya bilang tuh, saya transfer ya 100.000 untuk apa anak yatim, saya bilang itu. Sedekah. Karomanya saya bilang gitu. Iya. Daripada saya kemarin nggak apa ini. Nah itulah, saya langsung mandi, saya langsung ini. Nah tadi pagi saya mau berangkat, nggak ada duit sekali, saya bilang. Tunggu dulu dah, bilang tuh. Tunggu juhur nggak juga. Begitu asar ada temen, namanya Pak Adi. Gus, cek rekening lu, bilang tuh. Ngapain mas, saya bilang gitu. Ya cek aja gitu. Saya cek, alhamdulillah dia Transfer? saat ini sih uang segitu besar. Kalau dulu nggak ada artinya kan. Transfer 1 juta, alhamdulillah saya hari ini bisa kemari. Karena memang saya niatin, hari ini harus ke sono nih. Harus ke kandang B, saya bilang. KRDAY kan gitu. Kenapa? Ya saya mau ini, karena Pak, pada saat ini sebetulnya saya itu ya, saya nggak mau seperti ayam mati di lumbung padi. Apa itu artinya Pak? Saya bisnis saya itu bergelimang harta, ratusan miliar. Bahkan saya punya tambang emas di Mamuju. Itu lahan saya kan gitu. Iya. Masa saya nggak bisa sih kan gitu? Masa saya nggak bisa cari uang? Masa saya nggak bisa ini kan? Karena memang saya lagi terpuruk kan gitu. Itu hal yang wajar bagi saya kan gitu. Bagian yang wajar. Makanya saya alhamdulillah begitu ketemu link ini, Pak ini bilang, saya niatin.
hari ini walaupun bagaimana saya bilang saya harus berangkat. Paksain. Mau apanya dia mau enggak kan gitu. Iya. Saya mau berangkat dah, mau jalan saya bilang gitu. Ya habis asar sholat asar Ada temen. ada teman tuh Pak Adi telepon, tolong cek ya rekening. Saya cek, alhamdulillah 1 juta, gede banget dah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Agus Salim ya. Jadi itu ya saya mungkin akan cerita nih sama teman. Si lawyer ini Ya ya. lawyer ini kan gitu. Oh, Bapak sebelum cerita jangan lupa Pak bikin video dulu. Nih bos, RDA nih bos. Oh, yang iya. lu kira sesat ya kan. Saya bilang jangan sesat itu. Kesananya gua hampir sesat sih. Ya, Bapak kesini kalau Pak. Naik kereta, Oh, tapi kereta terus naik apa? Angkot. Angkot, bukan apa? ojek, Ah, ojol, grab, ya. motor, mobil. Motor. Oh, Motor. nyampe ke sini. Nyampe, alhamdulillah. Enggak nyasar. Enggak. Oh, Enggak. apa jangan-jangan ojolnya udah pernah kesini lagi? Udah pernah dia bilang, namanya Pak Teddy. Heeh. Sampai dia cerita akhirnya, oh bapak mau kemana? Bilang tuh, RDA saya pernah nih Pak 10 hari lalu nganterin orang mana ya? Orang Batam apa ya? Oh. Orang Batam. Iya, iya, dia iya. udah seminggu sekali kemari dia. RDA orang Batam kan. Kayaknya sih dia juga ada sukses lah kan. Saya juga orang Bogor dia. Oh. Cuman dia bilang saya nggak tahu Pak ada kayak gini. Nah itu dia Pak, emang RDAY ini apa ya istilahnya? Mas, saya kan nonton YouTube ya, saya kan nggak pernah buka yang begini-beginian tentang anugerah, tentang apa. Saya kan biasanya nontonnya ya kayak konten-konten yang ibaratnya nggak relate lah, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Kalau dia buka sholawat, atau dia buka tentang cara melunasi hutang, atau dia buka tentang zikir bisa menjadi kaya atau apapun gitu kan, mungkin masih relate gitu, masih ada kaitannya. Ini saya nggak pernah Mas, justru saya buka konten video, nontonnya video-video misalkan dia nonton bola gitu ya, olahraga lah gitu. Kok tiba-tiba muncul RDA ya? Nah itu kan sebenarnya secara algoritma tuh aneh bin ajaib Pak. Tapi memang Allah memberi petunjuknya lewat itu. Ya. Gitu. Semacam Sebenarnya saya Bapak gini, nih, Bapak sebelumnya dapat gini. petunjuknya lewat teman yang notabene justru temannya malah belum kesini, malah dikira sesat. Tapi Bapak yang kabul sembuh ya kan? Amin, amin. Itu banyak Pak yang kayak gitu. Makanya saya suka nanya, Bapak tahu dari mana? Dari temennya udah kesini belum? Udah kabul belum? Belum Mas, justru tahu dari mana? Dari saudara. Saudaranya berarti udah kesini belum? Udah kabul belum? Justru belum ngejalanin, saya ngejalanin duluan. Nah, jadi buat para informan lah ya kita sebut ya, mereka yang memberitahu justru malah belum kesini, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ada lagi nggak Pak Agus hal yang sudah Bapak anggap wah ini kayaknya luar biasa nih, luar biasa nih gitu? Ya, saya mungkin hanya 2 itu aja. Dan saya yang paling bersyukur ini tangan saya kan gitu. Karena saya udah, kalau dokter saya udah pusing kali ya. Udah keluar duit. Obat pun udah banyak, udah saya nggak minum lah kan gitu. Karena apa nggak ada hasil kan gitu. Apalagi jamu kan gitu. Jamu, ya udahlah saya akhirnya udah putus asa, bukan putus asa sih artinya. Udahlah kan gitu. Coba aja inilah kan. Ini ada apa? Ada saya bilang terapi air pandan seperti ini ya enggak. Coba saya coba kan gitu. Cuman saya juga tetap sih izin sama Pak Haji kan gitu. Izin saya kasih bukan mahar lah karena saya kemari Ya. belum ada ongkos dan uang 100.000 pun nggak cukup saya pikir gitu. Akhirnya saya masukin, saya transfer rekening kan gitu. Rekening cuman dalam hati saya langsung bicara Pak Haji mohon izin, saya bilang gitu. Saya belum bisa kesini. Ini ada rezeki. Mohon berkahnya dari anak-anak yatim di sana kan gitu. Semoga apa yang terjadi pada diri saya, semoga rasa sakit apapun yang ada dalam diri saya hilangkan kan gitu. Itu aja yang saya inginkan pada saat itu kan gitu. Berarti metode Bapak cara izinnya tuh seperti itu ya, yang Bapak lakuin ya. Karena Gitu. saya yakin kan Allah Maha tahu kan Betul, gitu. karena memang basicnya tuh Pak Haji sudah mengizinkan, sudah mengikhlaskan, sudah memperbolehkan, dan juga sudah meridoi ilmunya dipraktekin, dipakai, dijalankan oleh semua yang nonton YouTube RDAY, semua yang tahu lewat teman dari saudara siapapun. Bos silakan praktekin, justru saya malah seneng. Itu kan katanya Pak Haji begitu ya. Artinya apa? Tidak ada yang namanya mahar atau bayar-bayar atau Bapak Ibu dilarang praktekin ilmu saya sebelum ketemu saya, sebelum salim sama saya, sebelum melihat muka saya, nggak apa-apa gitu. Karena Pak Haji bilang ini kan ilmunya Allah. Amin, Gitu. Oke, luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas testimoninya ya. Ini pasti banyak ditonton sama orang nih Pak. Memang kayak Bapak nih yang jangankan dari tahun lalu di bulan November, bahkan sudah ada dari bulan Juni, Juli, Agustus. Ini pun belum nyampe Pak. Niat doang dari hari ke hari cuma niat pengen.
pokoknya bulan depan insya Allah dah Ya. pasti saya ke sana. Tapi itu tadi Pak, ada aja Ada halangannya. aja, ya, betul. Allah belum ridho, Betul, betul. ya kan? Betul. Tapi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati, walaupun belum datang ke RDAY, Ya. tetap praktekin aja, Praktekan ilmunya ilmunya. jalanin aja, ya. Karena ketika kita nyangkutin otak kita, saya nggak mau praktekin dulu sebelum saya nyampe ke sono. Kalau nyampenya 2 tahun lagi bagaimana? Kobulnya berarti 2 tahun lagi dong. Padahal banyak orang yang kobul sebelum datang ke sini, termasuk Bapak, ya kan? Amin, amin. Gitu. Ya, amin. Oke, thank you Pak ya, luar biasa ceritanya, mantap. Pokoknya Bapak Ibu ya, silakan simak dan nyimak ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.